Halo Patriot Muda dan sahabat bangsa. Selamat datang kembali di podcast spesial kita, Bela Negara Zaman Now, Patriotisme di Era Digital dan Ketahanan Bangsa. Saya Arki dan teman saya, Mana dia? kami akan memandu diskusi seru kita pada hari ini. Di tengah laju informasi yang begitu cepat, di mana batas antara fakta dan hoak kian tipis. Bagaimana kita sebagai warga negara tetap bisa membela negara dan bagaimana isu-isu global seperti ekonomi dan lingkungan jadi medan tempur patriotisme masa kini. Mari kita bedah tuntas. Kami tidak sendiri, benar begitu kan Kak? Kami ditemani oleh tiga pemikir muda yang hebat-hebat yang akan berbagi insight. Ada Anjani, Andreas, dan juga Kak Ayu. Halo semuanya. Halo, Halo halo Kak Kak. Arki. Ah, Halo. Oke, kita langsung saja ke isu yang pertama gitu. Isu ini sangat relevan. Ancaman di ruang cyber. Banyak orang bilang bahwa pada hari ini perang bukan hanya di medan tempur fisik, tidak seperti zaman dahulu gitu. Tapi sekarang itu perang di jagat maya. Bisa dengan hoax, bisa juga dengan disinformasi sebagai senjatanya. Hoax dan disinformasi ini bisa menyerang individu. Menurut kakak-kakak sekalian, bagaimana kita memahami bela negara dalam konteks ini? Menurut saya pribadi ya, menurut saya ini betul sekali Arki. Ini adalah medan yang membanjiri lini masa, yaitu medan baru emang. Baru kita alami untuk saat ini di era generasi saat ini 4.0. Nah, dengan adanya digitalisasi yang sangat modern dan cepat banget, ini menjadi PR kita bersama gitu. Makanya bela negara di sini nih artinya menjadi warga negara digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Contohnya, dengan tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum kita verifikasi sendiri. Kita nih harus memverifikasi informasi ke sumber-sumber resmi. Kita harus berpikir secara kritis. Contohnya kita kalau membaca suatu informasi, kita jangan hanya dari headline atau apa judul beritanya aja, kemudian udah kita percaya, kita sebar entah ke grup keluarga, entah ke teman, dan kita percaya mentah-mentah gitu. Seenggaknya kita tuh kalau belum tahu, kita jangan ikut menyebarkan ujaran kebencian lah yang memecah belah bangsa kita sendiri. Makanya literasi digital itu adalah benteng pertahanan kita. Kurang lebih mungkin kayak gitu dari saya, Kak. Setuju, sederhana tapi dampaknya masif. Jadi bela negara bukan cuma angkat senjata, tapi juga angkat jempol untuk verifikasi berbagai info. Bukan begitu kan, Kak Andreas? Benar Kak Arki, betul sekali. Nah, selain cyber, ada isu besar lain yang sangat mempengaruhi ketahanan bangsa. Dalam hal ini isu ekonomi dan lingkungan. Mbak Anjani, di tengah gempuran produk impor dan tantangan ekonomi global, bagaimana kita sebagai individu bisa berkontribusi untuk ketahanan ekonomi bangsa sebagai bentuk bela negara? Oke, ketahanan ekonomi tentu sangat penting ya Kak Arti. Kalau bicara bela negara di sektor ekonomi, itu berbicara tentang menciptakan kemandirian. Mandiri di sini berpihak pada produk bangsa. Sesederhana, misalnya beli UMKM lokal, atau memilih berwisata di dalam negeri dibanding luar negeri, atau mendukung petani dan nelayan kita. Pasti itu langsung berdampak ke penguatan ekonomi. Dengan begitu, bentuk konkret cinta kita kepada tanah air itu bisa terwujud. Nah, benar sekali ya Kak. Jadi kita harus mencintai produk lokal. Mungkin selanjutnya kita langsung naik ke topik yaitu mungkin kan banyak nih perubahan iklim, bencana, sering banget itu dianggap menjadi masalah global dan dampaknya itu bisa langsung ke kita. Nah, menurut Kak Ayu nih, gimana sih tentang isu lingkungan ini? Baik, untuk isu lingkungan ini, justru kita harus menjaga lingkungan itu sendiri. Menjaga lingkungan itu merupakan fondasi keberlangsungan hidup bangsa. Jadi bela negara di sini adalah kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian alam di Indonesia. Mulai dari memilah sampah,
hemat energi, tidak merusak hutan, hingga menyuarakan kepedulian lingkungan terhadap isu lingkungan itu sendiri. Kalau alam itu kita rusak, bagaimana kita bisa bilang negara itu sejahtera? Lingkungan yang lestari adalah warisan terbaik untuk generasi penerus bangsa nanti. Wow, luar biasa sekali ya Kak Ayu atas pendapatnya tentang lingkungan ini. Jadi lingkungan itu harus lestari. Tadi kita udah bahas tentang bijak dalam bermedia sosial, terus bangga produk lokal, sampai peduli lingkungan. Nah, ini semua tuh adalah bentuk dari bela negara di zaman sekarang, atau orang-orang bilang zaman now. Mungkin pesan-pesan nih untuk sahabat bangsa, biar agar bisa terinspirasi dan bisa mengambil peran aktif di bela negara ini. Mungkin dari Kak Andreas dulu, yang kasih pendapatnya. Pesan-pesan ya. Menurut saya, Ya. jadilah patriot yang melek digital. Jangan biarkan jari jemari kita ini sebagai alat pemecah belah bangsa. Intinya kita gunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan, mengirimkan informasi-informasi yang benar, dan menginspirasi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Untuk itu saja, hal simpel itu saja kita sudah mampu berkontribusi dalam bela negara yang besar. Kurang lebih seperti itu, Kak, kalau menurut saya ya. Dariku pribadi sih, mari teman-teman kita jadikan konsumsi kita sebagai bentuk dukungan konkret bagi negara. Pikirin 2 kali sebelum membeli produk impor, cari tahu tentang UMKM lokal, dan dukung mereka bangga pada produk sendiri, itu keren. Terakhir dari saya, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, kita harus peduli lingkungan di sekitar kita. Pahami betul apa itu lingkungan di sekitar kita dan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kekinian. Jangan takut bersuara untuk kebaikan, kita adalah masa depan bangsa dan tanggung jawab itu ada di tangan kita sendiri. Wah, pesan-pesan yang sangat menggugah dan relevan. Terima kasih banyak untuk Kak Andreas, Kak Jani, dan juga Kak Ayu telah menyempatkan atas diskusi yang mencerahkan semua untuk kita. Semoga obrolan kita hari ini semakin membuka mata dan hati kita bahwa bela negara itu ada di setiap nafas dan tindakan kita sehari-hari. Apalagi di era yang penuh tantangan ini. Terima kasih juga sahabat bangsa yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Ingat, patriotisme itu adalah tindakan, bukan hanya retorika. Mari wujudkan bela negara zaman now bersama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.